Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfa Rohan, NIM 121 dari Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya di mata kuliah Sistem Keamanan Jaringan. Nah, untuk tugas saya ini adalah tentang Intrusion Detection System atau IDS menggunakan machine learning. Nah, untuk algoritma yang saya pakai ini ada beberapa algoritma, mungkin yang sudah bisa sering kita dengar yaitu KNN, Logistic Regression, ada juga Decision Tree, dan Random Forest, dan ada beberapa lainnya. Nah, untuk dataset yang saya pakai ada di GitHub, ada di website ini, ada juga di website Kaggle. Nah, ini adalah data yang saya pakai. Nah, untuk data yang saya pakai sendiri yaitu data testing dan data training itu sudah terpisah. Jadi tinggal di-download. Kemudian kita langsung saja ke kodenya. Nah, untuk kodenya sendiri saya akan running di Google Colab. Yang pertama yaitu beberapa kode tentang mengimport NumPy ASNP, yaitu untuk mengimport tipe data dari Pandas, apakah satu kolom bertipe numerik. Nah, yang diimport juga banyak, bukan hanya NumPy, yaitu banyak sekali. Dan juga kita import semua metode-metode atau algoritma yang kita pakai. Di sini sudah saya itu semua, import semua. Nah, kemudian di sini ada juga mengimport data dari Google Drive. Nah, Google Drive sendiri untuk mengimport data yang sudah saya upload di Google Drive, yang isinya data tadi, data 2 ini. Nah, untuk Google Drive-nya sendiri ada di sebelah sini. Saya akan tampilkan. Nah, ini adalah data yang saya pakai, yang sudah saya upload di Google Drive, yang sudah terhubung. Kemudian ada import Google Drive-nya lagi. Nah, ini runningnya sudah terbaca, data training, data testing yang sudah saya upload. Kemudian ini untuk membaca lokasi filenya di Google Drive. Nah, di sini adalah train head, di mana ini menampilkan 5 baris pertama dari data frame. Ini adalah bawaan dari Pandas yang sangat berguna untuk mengecek isi dari awal dataset, termasuk melihat struktur, kolom, jenis data, dan contoh data yang dimiliki. Nah, sudah ada 5 baris. Kemudian, pada 5 baris ini ada beberapa contoh kolom yang tertampil, yaitu ada durasi, lama, koneksi. Nama koneksi ini ditampilkan dalam satuan detik, kemudian jenis protokol yang digunakan seperti TCP atau UDP. Kemudian ada service atau layanan. Kemudian ada flag atau status koneksi akhir. Nah, seperti contoh SF atau koneksi normal dan SO no respond. Nah, kemudian ada lagi SRC bytes atau DST bytes, jumlah byte yang dikirim dari sumber ke tujuan dan sebaliknya, yang bertukar komunikasi tadi. Kemudian ada LAN Long-Friedman Argent. Ini LAN Long-Friedman Argent. Ini adalah statistik jaringan jaringan terkait host tujuan. Nah,
Kode-kode ini kode-kode ini digunakan untuk awal dalam eksplorasi dalam data, memahami struktur data dan isi dataset. Kemudian kita pindah ke kode selanjutnya yaitu train info. Nah, di sini menampilkan ada ringkasan struktur dari data frame termasuk jumlah baris, nama kolom, jumlah data, kemudian tipe data dari setiap kolom. Nah, ada sudah tertampil semua. Ada 41 kelas kolom. Yang pertama adalah durasi, kemudian yang diakhiri oleh kelas. Nah, ini untuk mengecek jumlah data yang sudah ada di dataset, kemudian memastikan datanya tidak ada yang kosong, mengetahui tipe data agar tahu mana yang perlu diubah, encoding atau scaling sebelum dimodel. Ini masih mengecek semua data-datanya, masih tahapan pengecekan data. Nah, kemudian ada train describe. Nah, train describe ini digunakan untuk menampilkan statistik deskriptif dari sebuah kolom yang bertipe data objek, biasanya berisi data kategorik atau teks dalam data frame atau train ini. Nah, untuk outputnya sendiri, nah ada menampilkan 4 kolom. 4 kolom kategorikal. Yang pertama itu protokol type, service, flag, class. Nah, kemudian ada train shape. Nah, di bagian train shape ini kita menampilkan dimensi dari data frame yang train tadi yang beroutput yaitu 25.192 baris untuk 42 kolom. Kemudian ada train is null yang berarti yang menampilkan semua kolom memiliki nilai 0 sebagai hasil dari pengecekan nolnya. Nah, artinya tidak ada data kosong pada kolom durasi, protokol type, dan selanjutnya. Ini menampilkan semua data ini 0. Tidak ada nilai yang hilang atau dan lain-lain. Nah, kemudian di selanjutnya adalah total train dari train shape, yaitu menghitung jumlah total baris dalam data frame bernama train. Nah, kemudian ada print number of duplicate rows, yaitu mengeprint nama dari duplikat kolom, yaitu 0. Yang selanjutnya yaitu kode di mana menunjukkan pustaka dari Seaborn atau diimport sebagai SNS untuk membuat count plot. Kemudian count plot ini adalah fungsi untuk Seaborn yang digunakan untuk menampilkan jumlah kemunculan dari setiap kategori dalam kode tertentu. Nah, Xtrain ini menunjukkan bahwa kolom kelas dalam data frame train akan digunakan sebagai sumbu X, yang berarti setiap kategori dalam kolom kelas akan ditampilkan di sumbu X. Nah, kita sekarang balik ke output yang ditampilkan dari grafik ini.
Nah, sumbu X ini sumbu yang diberi label kelas ini. Kemudian sumbu Y, sumbu yang diberi label count. Kemudian ada 2 batang untuk setiap kategori. Batang normal tertinggi daripada batang anomali, menunjukkan bahwa ada lebih banyak data label normal daripada anomali dalam kolom kelas. Tinggi dari setiap batang mempresentasikan jumlah kemunculan kategori tersebut. Nah, ini normal ada di angka lebih dari 12.000, kemudian anomali ada di sekitar di bawah sedikit dari 12.000, yang artinya banyak data yang lebih normal. Kemudian ada print class distribution training set, yang artinya mencetak string ke konsol. Ini berfungsi sebagai judul atau deskripsi untuk output yang dicetak selanjutnya. Nah, untuk outputnya sendiri yaitu judul yang dicetak dalam baris pertama itu kelas adalah nama kolomnya. Kemudian normal itu ada 13.449 nilai normal. Kemudian anomali ada 11.743 yang menunjukkan bahwa anomali muncul sebanyak itu. Nah, kemudian ada name, count, dtype, integer 64. Nah, ini informasi tambahan yang menunjukkan bahwa series yang dicetak berisi hitungan atau count dan tipe data integer 64 bit. Nah, kemudian kita ke kode selanjutnya yaitu Nah, kemudian yang di sini ada devli dalam kurung df bla bla bla, kemudian sampai bawah. Ini adalah mengubah data set atau kolom yang kategorikal menjadi data numerik. Nah, kemudian yang kedua ini adalah kode untuk mengubah kolom 6 outbound CMDS menghapus kolom tersebut karena dikhawatirkan menjadi masalah pada saat pemodelan selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu train head. Nah, train head ini adalah digunakan untuk pandas bernama train, kemudian menampilkan baris dan menampilkan 5 baris pertama seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Nah, kalau di outputnya kita bisa lihat ada duration, protocol type, service flag, dan lain-lain. Nah, ini menandakan bahwa durasi koneksinya yaitu detik, kemudian jenis protokol misalnya TCP, UDP, ICMP, kemudian servisnya misal HTTP, FTP, dan SMTP. Kemudian flagnya contohnya yaitu kondisi normal atau kesalahan koneksi. SLC byte yaitu jumlah byte data dari sumber tujuan. Kemudian sebaliknya DST byte yaitu jumlah byte dari data tujuan ke sumber atau sebaliknya. Nah, kemudian LAN. LAN ini atau satu jika koneksi sumber atau tujuan memiliki alamat dan port yang sama. Jika 0 berarti tidak. Nah, karena tidak ada berarti tidak ada alamat yang sama. Untuk protokol type ya misal TCP UDP sudah ada ya.
ada angkanya, yaitu 1, 2, 1, 1. Kemudian service atau layanannya sudah ada banyak di sini. Kemudian flag, koneksi normal atau kesalahan koneksi. Kemudian wrong fragment. Wrong fragment itu adalah jumlah fragmen yang salah, tidak ada, yang berarti 0. Nah, selanjutnya yaitu urgent. Urgent atau jumlah paket yang urgent. Dinamakan kolom urgent, jumlah paket. Kemudian ada jumlah indikator hot dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke data selanjutnya yaitu extrain dan yetrain. Nah, kode ini berfungsi sebagai membuat data frame baru bernama extrain dengan menghapus kolom kelas dari data frame train. Kemudian menentukan kolom yang akan dihapus. Nah, menunjukkan bahwa kita ingin menghapus kolom bukan baris. Nah, kemudian hasil operasi dari drop disimpan ke variabel extrain. Nah, sama untuk yetrain-nya. Kemudian kita beralih ke kode nomor 28. RFC. Nah, RFC ini digunakan untuk model machine learning yang bertugas sebagai classifier. Ya, yang selanjutnya kemudian memilih fitur yang bekerja dengan cara berulang kali melatih model yang menghilangkan fitur yang paling tidak penting. Selanjutnya yaitu extrain select features. Yaitu berfungsi sebagai menyertakan fitur-fitur yang dianggap paling penting oleh model berdasarkan hasil dari RFE pada kode sebelumnya. Nah, kita lihat kode selanjutnya, yaitu scale standard scaler. Yaitu bekerja sebagai pelaksana fitur penting. Karena banyak model machine learning yang bekerja lebih baik dari fitur-fitur memiliki skala yang serupa. Kita ke kode 31. 31 ini memiliki makna, yaitu kodenya itu melatih dan menguji menggunakan fungsi train test split. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mencetak bentuk, jumlah baris dan kolom dari dataset pelatihan dan pengujian yang dibuat pada kode sebelumnya. Kemudian yang ke 32. Nah, beberapa kode ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 kode ini
mencetak bentuk jumlah baris kolom dan dari dataset pelatihan dan pengujian yang dibuat pada kode sebelumnya. Nah, outputnya sudah tertera di sini. Kode-kode ini melakukan beberapa langkah penting dalam persiapan data untuk model machine learning, yaitu yang pertama, memilih fitur-fitur terbaik menggunakan RFA. Kemudian, penskalaan fitur, mengubah skala fitur agar berada dalam rentang yang sama. Kemudian, yang ketiga yaitu membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian, yaitu training dan testing. Kemudian yang keempat yaitu memeriksa bentuk data, mencetak bentuk data set, pelatihan, dan pengujian untuk memastikan bahwa pembagian data dilakukan dengan benar. Kemudian selanjutnya kita ke kode yang 37, yaitu tentang mengklasifikasi regresi logistik menggunakan algoritma ini, logistic regression atau regresi logistik. Dari pustaka Scikit-learn ada 120.000 maksimal iternya, membuat instance model regresi logistik dengan jumlah iterasi maksimum yang sangat besar, yaitu 1.200.000 jumlah iterasi. Ini dilakukan untuk memastikan model konvergen atau menemukan solusinya. Kemudian mencatat waktu mulai pelatihan. Nah, ini ada training time-nya, waktu pelatihannya. Kemudian training testingnya sama seperti di atas. Kemudian di 39, di kode 39 kita ada logistic regression yang akan menunjukkan hasil bahwa model regresi logistik ini sudah dilatih. Kemudian kita selanjutnya ada di training score dan testing score. Nah, model ini memiliki akurasi yang sangat baik pada rata pelatihan pengujian, menunjukkan bahwa model berhasil mempelajari pola dalam data. Perbedaan antara akurasi pelatihan dan pengujian sangat kecil, menunjukkan bahwa model ini tidak overfitting atau terlalu cocok dengan data pelatihan. Kemudian di bagian 41. Output yang ditampilkan menunjukkan proses instalasi dari pustaka Optuna dan dependensinya mari kita uraikan. Nah, kita uraikan dulu apa tuh pip install Optuna. Nah, kode ini adalah perintah yang dijalankan oleh terminal atau command prompt untuk menginstal pustaka Python bernama Optuna. Nah, pip adalah manajer paket untuk Python-nya yang digunakan untuk menginstal dan mengelola pustaka Python. Nah, kemudian setelah install, Optuna adalah nama pustaka yang akan diinstal. Optuna adalah framework optimisasi otomatis untuk machine learning. Nah, untuk outputnya sendiri banyak ya. Intinya adalah pengunduhan paket, pip mengunduh file Optuna itu sendiri dalam format WHEEL yang merupakan format distribusi untuk biner untuk Python. Kemudian import Optuna logging set verbosity dalam kurung Optuna logging warning.
Nah, kode ini menggunakan Optuna untuk mengoptimalkan hyperparameter and neighbors dari model KNN. Outputnya menunjukkan bahwa nilai n neighbors terbaik adalah 2, yang menghasilkan akurasi sekitar 98,81% pada data pelatihan dan 98,41% pada data pengujian. Presentasenya presentasenya ada sebelah sini. Number untuk KNN 98,41. Ada di sini ternyata presentasinya adalah 98,81%. Ini. Kemudian test skornya, train skornya tadi, test skornya ada 98,41%. Kita lanjut ke kode 46. Nah, 46 ini tentang training time. Hitung waktu trainingnya. Kemudian ada testing time dari render. Kalau tadi kan KNN, sekarang kita ke decision tree. Pengklasifikasian menggunakan decision tree. Waktunya. Kemudian objective trial. Mendefinisikan fungsi objektif yang akan dioptimalkan oleh Optuna tadi. Oke, kita ke pengklasifikasian. Kita ke pengklasifikasian menggunakan decision tree atau presentase hasil training dan testing dari datasetnya, yaitu ada di 99,98% untuk training score dan testing skornya ada 99,58%. Kita ke data DKNN logistic regression. Nah, di sini ada kode. Oke, selanjutnya kita ke kode yang nomor 51. Nah, di sini kita akan menjabarkan lagi dari 3 algoritma tadi, yaitu KNN, Logistic Regression, dan Decision Tree. Nah, untuk 3 model ini akan dijabarkan lagi di tabel. Nah, sudah ada presentasenya, yaitu KNN di 98,81% untuk training skornya. Kemudian testing skornya ada 80,41 dan seterusnya. Kemudian ada KNN model validasi. Nah, ini adalah menampilkan hasil validasi silang untuk setiap model dalam format yang lebih mudah dibaca. Untuk setiap model, output yang menunjukkan nilai rata-rata
dan standar deviasi dari skor presisi dan recall. Kemudian ada pengklasifikasiannya. KNN memiliki nilai rata-rata presisi 98,47% dengan standar deviasi 0,48% dan seterusnya. Nah, dibacanya hasil rata-rata presisinya 98,41% dan dengan standar deviasinya 0,48. Kemudian ada lagi untuk hasil skor dari tiga algoritma tadi, dari 3 pemodelan, yaitu KNN, Logistic Regression, dan Decision Tree. Nah, untuk hasil outputnya sendiri, KNN memiliki kinerja yang sangat baik dengan presisi recall dan F1 skor yang tinggi untuk kedua kelas. Kemudian, Logistic Regression memiliki kinerja yang baik tetapi sedikit lebih rendah dibandingkan dengan KNN dan Decision Tree. Yang paling rendah Logistic Regression. Kemudian Decision Tree memiliki kinerja yang baik dengan presisi recall dan F1 skor yang sempurna untuk kedua kelasnya. Kemudian untuk secara keseimbangan sendiri, Decision Tree lebih seimbang dari kedua pemodelan yang lain. Kemudian sudah selesai, ini prediction sudah lengkap. Tinggal kita sama saja ini seperti yang di atas. Seperti yang ini. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.